Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ahibati fillah, sebentar lagi bulan Sya'ban akan kita masuki. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban, kalau kita lihat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengetahui amalan yang beliau lakukan. Sebelumnya saya akan sampaikan dahulu hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun ila Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh seperti halnya pada bulan Ramadan. Ya. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman min Sya'ban aw kama qalat. Ya, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa seperti halnya pada bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan pada bulan Sya'ban adalah dengan memperbanyak puasa. Ya, dengan memperbanyak puasa. Ada hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, ya. Di antaranya adalah karena dalam hadis Usamah bin Zaid diterangkan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa ana uhibbu ayyurfa 'amali wa ana sha'im. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang yaghfulu anhu nas, orang-orang banyak melalaikannya, ya. Dan bulan tersebut adalah bulan yang amal diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin saat amal diangkat menghadap Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Oleh karenanya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan hikmah atau faedah dari kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah karena sebagaimana kita mengetahui bahwa setelahnya adalah bulan Ramadan, dan agar kita ringan, ya, menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, maka sebelumnya kita seakan-akan latihan dulu, seakan-akan puasa Sya'ban merupakan persiapan dan pemanasan agar nantinya ketika masuk bulan Ramadan kita tidak kaget, ya. Maka insya Allah mereka yang melakukan puasa di bulan Sya'ban, ketika masuk bulan Ramadan dia akan menjalani puasa Ramadan dengan ringan, ya, tidak terasa berat dalam menjalankannya. Kemudian bagaimanakah cara melaksanakan puasa Sya'ban? Cara pelaksanaan puasa Sya'ban ini, kalau kita melihat hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, adalah dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Sehingga sebagian ulama menerangkan ada 4 keadaan orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. 2 keadaan, yakni yang pertama sunnah, yang kedua adalah makruh, dan yang ketiga haram. Ya. Dalam keadaan bagaimana sunnah? Yaitu ketika seseorang memperbanyak dari bagian awal bulan Sya'ban, ya. Caranya bagaimana? Bisa dengan puasa Nabi Daud kalau dia mau, bisa dengan puasa Senin Kamis, ya. Pokoknya dia memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ini sesuai dengan sunnah. Yang kedua adalah makruh. Dalam keadaan bagaimana puasa Sya'ban makruh? Yaitu ketika dia baru mulai puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idan tasafa Sya'banu fala tasumu. Ketika Sya'ban sudah berada di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Sebagian ulama membawa larangan dalam hadis ini kepada makruh, yakni makruh kalau seseorang mulai puasa Sya'bannya pada pertengahan. Ya, kalau mau puasa Sya'ban dari awal, tidak dari pertengahan. Ya. Meskipun boleh, cuma kurang utama, ya. Dan puasa Sya'ban bisa berubah menjadi haram dalam 2 keadaan. Keadaan pertama adalah, ya, ketika seseorang berpuasa memulainya puasa Sya'ban sehari atau 2 hari sebelum tiba bulan Ramadan. Di akhir-akhir bulan Sya'ban baru dia puasa, di akhir-akhir bulan Sya'ban baru dia puasa Sya'ban menjelang Ramadan. Ya, ini haram karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. La tataqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah mengawali bulan Ramadan dengan berpuasa, ya, sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali kalau sebelumnya dia biasa berpuasa, silahkan. Tapi kalau baru mulai puasa, ya, di akhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, ini yang haram.
ya, karena Nabi SAW melarangnya. Ini keadaan yang pertama dari yang diharamkan. Yang kedua adalah berpuasa pada hari yang masih meragukan, belum jelas apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Ya, dalam hadis Ammar bin Yasir, ya, disebutkan bahwa yakni Ammar bin Yasir, yakni merafa'kan kepada Nabi SAW, yang intinya man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim, bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih meragukan, belum jelas apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih di bulan Sya'ban, dia pun karena kehati-hatian misalnya, maka kata Nabi SAW, faqad asa Abul Qasim, dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW. Dengan demikian, puasa pada bulan Sya'ban ini, kalau dia mau betul-betul mengikuti Rasulullah SAW, adalah memperbanyak dari bagian awalnya, tidak pada pertengahan, apalagi di bagian akhir. Kalau dari awal, ini yang sunnah, ya, ini yang sunnah. Hikmahnya tadi agar dia ringan nantinya ketika masuk bulan Ramadan, dan karena pada bulan Ramadan adalah pada bulan Sya'ban ini amal diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dilaporkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lagi bulan Sya'ban juga orang-orang banyak melalaikan, karena di antara 2 bulan utama, sebelumnya ada Rajab dan setelahnya adalah bulan Ramadan, sehingga banyak dilalaikan oleh orang. Dan Rasulullah SAW ingin sekali, suka sekali memanfaatkan waktu-waktu yang banyak orang-orang melalaikannya. Ini mungkin sekedar persiapan kita menghadapi bulan Sya'ban. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.